Halo Sobat Fisika, perkenalkan saya Olive Jumani Rahma dan rekan saya Fanya Afrianisa. Kami dari kelompok 6, kelas pendidikan Fisika A. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang aliran melalui tabung dan peluang. Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus video berikut ini ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai aliran melalui satu tangki. Gimana sih bentuk aliran melalui satu tangki? Yuk lihat gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan bentuk aliran melalui satu tangki. Lalu gimana? Untuk menentukan volume aliran, debit aliran, dan interval waktu saat gambar di atas terjadi pengurangan volume dan pertambahan volume. Yuk perhatikan gambar aliran melalui satu tangki, di mana terdapat lubang di bagian bawah tangki. Pada suatu saat, permukaan zat cair di dalam tangki mencapai ketinggian H, yang dapat dilihat pada video ini. Nah, untuk menghitung berapa kecepatan aliran zat cair pada ketinggian H, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan CV kali akar 2GH. Karena zat cair yang berada dalam tangki merupakan fluida real, maka kita masukkan koefisien kecepatan yang merupakan perbandingan antara kecepatan nyata dengan kecepatan teoretis. Mengapa demikian? Karena pada saat zat cair mengalir melalui lubang, maka terjadi pengurangan tenaga pada fluida tersebut yang diakibatkan dari kekentalan dari zat cair. Adapun untuk mencari debit aliran ketika zat cair mencapai ketinggian H, maka kita dapat menggunakan persamaan Q sama dengan CD kali A kali akar 2GH, di mana kita juga memasukkan koefisien debitnya. Nah, adapun interval waktu DT volume zat cair yang keluar pada saat zat cair dalam ketinggian H, maka kita dapat menggunakan persamaan dV sama dengan Q kali DT. Sehingga dV atau turunan volume sama dengan sebelumnya kita ketahui bahwa Q itu sama dengan CD kali A kali akar 2GH. Kemudian kita kalikan DT. Nah, adapun ketika dalam interval waktu DT volume zat cair ternyata keluar dari lubang yang ada di bagian bawah tangki, sehingga zat cair tersebut berkurang dengan setinggi DH. Nah, untuk itu berapa interval waktu DT volume zat cair yang keluar setinggi DH, maka kita dapat menghitung menggunakan persamaan dV sama dengan minus A kali DT, di mana minus atau tanda negatif menunjukkan adanya pengurangan volume karena zat cair keluar melalui lubang. Nah, dengan menyamakan kedua bentuk perubahan volume zat cair tersebut menggunakan persamaan-persamaan sebelumnya yang dijelaskan pada materi sebelumnya, maka kita dapat menurunkan persamaan tersebut di mana dV sebelumnya kita ketahui bahwa CD kali A kali akar 2GH kali dengan DT sama dengan minus A kali DH. Karena kita mencari interval waktu atau DT volume zat cair yang keluar dari ketinggian DH, maka kita dapatkan persamaan DT sama dengan A per CD kali A akar 2G kali H pangkat minus 1/2 kali DH. Mengapa H menjadi pangkat minus 1/2? Karena H kita keluarkan dari akar sehingga didapatkan H pangkat 1/2. Karena H terletak di bawah atau artinya 1/2 pangkat 1/2, maka ketika kita letakkan di atas didapatkanlah H pangkat minus 1/3 atau H berubah menjadi minus atau negatif. Untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai aliran melalui satu tangki, yuk simak contoh soal berikut ini. Kolam renang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter mempunyai kedalaman air 1,5 meter. Pengosongan kolam dilakukan dengan membuat lubang seluas 0,25 meter kuadrat yang terletak di dasar kolam. Koefisien debit 0,62. Hitung waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam, di mana terlebih dahulu dituliskan variabel yang diketahui. Diketahui luas kolam sama dengan 20 kali 10 sama dengan 200 meter kuadrat. Luas lubang sama dengan 0,25 meter kuadrat.
kedalaman air awal sebesar 1,5 meter. Yang ditanyakan yaitu waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam. Nah, persamaan yang kita gunakan yaitu persamaan apabila waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam. Pada sebelumnya dijelaskan bahwa pada zat cair pada ketinggian H1, kemudian zat cair tersebut mengalir pada suatu lubang yang terdapat pada bagian bawah tangki sehingga ketinggian zat cair tersebut menjadi H1. Kemudian terdapat persamaan untuk menghitung waktu yang diperlukan agar H2 sama dengan 0 atau tangki menjadi kosong. Nah, permasalahan yang ada pada contoh soal tersebut dapat digunakan sama seperti pada permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kita dapat menggunakan persamaan T sama dengan 2 kali A kali H1 pangkat 1/2 per CD kali A akar 2G, sehingga kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, di mana didapatkan T sama dengan 713,6 detik atau setara dengan 11 menit 53,6 detik. Contoh soal selanjutnya. Turunkan bentuk persamaan waktu yang diperlukan dalam menurunkan atau menaikkan permukaan zat cair di dalam tangki dengan tampang lintasan seragam A. Luas lubang yang terletak pada dasar tangki adalah A. Selain mengeluarkan zat cair melalui lubang, tangki tersebut menerima masukan zat cair dengan debit aliran Q. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka dapat kita selesaikan dengan melakukan pemisalan, di mana misalkan pada permukaan zat cair H di atas lubang debit aliran melalui lubang adalah lebih kecil dari debit masukan, sehingga permukaan zat cair di dalam tangki akan naik. Kemudian kita cari waktu yang diperlukan untuk menaikkan permukaan zat cair dari H1 menjadi H2, di mana terlebih dahulu kita mendapatkan persamaan debit aliran melalui lubang dengan persamaan Q sama dengan CD kali A akar 2GH. Kemudian kita melakukan penyederhanaan sehingga didapatkan K kali akar H. Dalam satu interval waktu DT ternyata terjadi pertambahan volume di dalam tangki, sehingga didapatkan persamaannya yaitu dV atau perubahan volume sama dengan Q dikurang Q kali dt. Kemudian kita lakukan substitusi Q dari persamaan sebelumnya sehingga didapatkan Q dikurang K akar H kali dt. Selama waktu dt tersebut, permukaan zat cair di dalam tangki naik sebesar dH, sehingga pertambahan volumenya didapatkan dV sama dengan A kali dH. Karena terjadi penambahan, maka A bernilai atau bertanda positif. Dengan menyamakan kedua bentuk perubahan volume pada persamaan sebelumnya, maka didapatkan persamaan dt yaitu dt sama dengan A kali dH per Q kurang K akar H. Kemudian kita melakukan pemisalan, di mana misalkan Y sama dengan Q kurang K kali akar H. Maka turunan dari Y yaitu DY sama dengan K per 2 akar H kali DH. Atau didapatkan DH sama dengan min 2 akar H per K kali DY. Sehingga untuk akar H pada persamaan sebelumnya yaitu pada pemisalan Y sama dengan Q dikurang K kali H, maka didapatkan untuk akar H sama dengan Y kurang Q per K. Kemudian kita lakukan substitusi. Nah, di sini dapat dilihat kita melakukan substitusi dari persamaan DH sama dengan minus 2 kali Y kurang Q, sehingga didapatkan per K pangkat 2 DY. Mengapa demikian kita bisa mendapatkan ini? Karena kita melakukan substitusi pada persamaan akar H dengan DH. Dapat dilihat di sini. Akar H dengan DH. Di mana
K kali K, maka didapatkan K kuadrat. Kemudian pada DH didapatkan minus 2 kali akar H. Minus 2 dikali akar H, kemudian Y per Q. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan substitusi dari persamaan sebelumnya, yaitu persamaan akar H ke dalam persamaan DH. Persamaan akar H yang ini, kemudian persamaan DH yang ini yang ditunjukkan pada panah. Sehingga didapatkan DT sama dengan A kali minus 2 kali Q dikurang Y per K kuadrat kali DY per Q kurang K dikali dengan minus, kemudian dikali dengan Y kurang Q per K. Sehingga kita melakukan penyederhanaan, maka didapatkan minus 2A kali Q dikurang Y kali DY. Nah, per K kuadrat dikali Y, kemudian dikalikan dengan DY atau turunan dari Y. Sehingga kita lakukan substitusi, maka didapatkanlah DT sama dengan 2A per K kuadrat dikali Q per Y dikurang 1 dikali dengan DY. Dari persamaan-persamaan yang di atas atau persamaan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melakukan integrasi dari persamaan tersebut. Didapat waktu yang diperlukan untuk menaikkan zat cair dari H1 menjadi H2, seperti pemisalan pada penyelesaian tadinya yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan T sama dengan integral dt sama dengan minus 2A per K kuadrat integral batas H2 H1 dikali dengan Q per Y dikurang 1 dikali dengan DY. Sehingga kita melakukan penyederhanaan, maka didapatkan minus 2A per K kuadrat dikali Q ln Y dikurang Y batas antara H2 dan H1, di mana T sama dengan minus 2A per K kuadrat dikali dengan Q dikali ln Q kurang K akar H dikurang dengan Q kurang K akar H batas antara H2 dengan H1. Sehingga didapatkan persamaan akhir untuk T, yaitu T sama dengan 2A per K kuadrat dikali dengan Q ln kali Q kurang K akar H1 per Q kurang K akar H2 ditambah K dikali dengan akar H1 dikurang akar H2. Nah, di mana dari persamaan akhir ini kita dapat gunakan untuk mencari waktu yang diperlukan untuk menaikkan zat cair dari H1 menjadi H2. Adapun elevasi permukaan zat cair di dalam tangki akan konstan apabila Q sama dengan 0. Contoh soal selanjutnya. Tangki dengan luas tampang 5 meter kuadrat mempunyai lubang berbentuk lingkaran dengan diameter 10 cm. Sebelum terjadi pengaliran melalui lubang, elevasi muka air adalah 10 meter di atas lubang. Hitung elevasi muka air setelah pengaliran selama 5 menit. Koefisien debit 0,62. Terlebih dahulu, kita tulis variabel yang diketahui, di mana diketahui luas lubang sama dengan 1/4 pi kali 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,007854 meter kuadrat. Kemudian ditanyakan penurunan muka air setelah pengaliran selama 5 menit, di mana dapat kita lakukan penyelesaian menggunakan persamaan T sama dengan minus 2A per CD kali A akar 2G dikali H2 pangkat 1/2 dikurang H1 pangkat 1/2, di mana T 5 menit dikali dengan 60 detik, sehingga sama dengan minus 2 kali 5, karena luas dari A yaitu 5 meter kuadrat per kita masukkan variabel dari
koefisien debitnya, kemudian kita masukkan nilai luas lubangnya, kemudian kita masukkan akar 2 dikali dengan besarnya gravitasi bumi, yaitu 9,81 dikali H2 pangkat 1/2 dikurang 10 pangkat 1/2. Kemudian karena kita mencari penurunan muka air pada H2, maka didapatkan H2 sama dengan 6,326 meter. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan mengenai aliran melalui satu tangki? Selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran melalui dua tangki. Yuk simak gambar di atas. Gambar di atas menunjukkan aliran melalui dua tangki. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai aliran melalui dua tangki, yuk simak video selanjutnya. Pembahasan mengenai aliran melalui dua tangki. Nah, apabila dua buah tangki yang berisi zat cair dihubungkan oleh sebuah lubang, maka zat cair akan mengalir dari tangki dengan permukaan zat cair lebih tinggi menuju dengan permukaan zat cair lebih rendah. Dapat dilihat pada gambar yang ada pada layar, di mana terdapat dua tangki, yaitu tangki 1 dan tangki 2. Zat cair akan mengalir pada lubang yang terdapat pada antara tangki 1 dan tangki 2, di mana zat cair akan mengalir melalui tangki 1 menuju ke tangki 2. Karena tangki 1 memiliki zat cair dengan volume yang lebih besar dibandingkan dengan tangki 2 yang memiliki volume yang lebih kecil. Nah, untuk mendapatkan bagaimana persamaan-persamaan atau variabel-variabel dalam menghitung interval waktu yang terjadi pada pengurangan zat cair ketika tangki 1 mengalami pengurangan volume dan tangki 2 mengalami penambahan volume, maka kita dapat mengintegrasikan persamaan berikut ini. Nah, misalkan perbedaan elevasi permukaan zat cair di kedua kolam adalah H adalah perbedaan elevasinya, maka debit alirannya dapat kita hitung menggunakan persamaan Q sama dengan CD kali A akar 2 GH. Nah, dalam satu interval waktu dt, volume zat cair mengalir. Nah, dalam hal ini, selama waktu dt tersebut, permukaan zat cair yang berada di tangki 1 ternyata mengalir pada lubang, sehingga tangki 1 mengalami penurunan sebesar DH yang dapat dilihat pada gambar. Nah, tangki 1 mengalami penurunan yang tadinya berada pada posisi ini mengalami penurunan sebesar DH. Nah, kemudian tangki 2 mengalami kenaikan sebesar H. Nah, sehingga untuk mencari interval waktu atau selama waktu dt yang terjadi sehingga terjadi pengurangan dan penambahan volume atau ketinggian pada tangki 2, kita dapat menggunakan penurunan persamaan, yaitu dV sama dengan Q dikali dt. dV sama dengan dimana kita substitusi nilai Q, yaitu CD kali A akar 2 GH, dari mana kita mendapatkan dari persamaan sebelumnya. Kemudian nilai dt atau persamaan dt kita kalikan di sini. Nah, setelah itu kenaikan di kolam 2 selama waktu dt. Kita dapat melakukan penurunan persamaan melalui dy sama dengan dh A1 per A2 atau perbandingan antara luas penampang 1 dengan luas penampang 2. Nah, kemudian kita dapatkan selisih permukaan zat cair kedua tangki. Nah, di mana persamaannya yaitu dh sama dengan dh kali A1 per A2 kali dh sama dengan dh kali A1 tambah A2 per A2, sehingga penyederhanaannya yaitu dh sama dengan A1 tambah A2 per A2 dikali dengan dh. Nah, selanjutnya pengurangan volume air di kolam 1 dalam waktu dt. Nah, terjadi pengurangan di tangki 1 atau di kolam 1, sehingga persamaannya yaitu dv sama dengan minus A1 kali dh, dh sama dengan A1 kali A2 per A1 tambah A2 kali dh. Nah, sehingga di mana nilai dh dapat kita lihat pada layar, dan untuk nilai dv. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peluap. Peluap didefinisikan sebagai bukaan pada salah satu sisi kolam atau tangki, sehingga zat cair yang biasanya berupa air di dalam kolam tersebut melimpas di atas peluap.
Peluap ini serupa dengan lubang besar, di mana elevasi permukaan zat cair di sebelah hulu lebih rendah dari sisi atas lubang. Berdasarkan bentuk puncaknya, peluap dapat dibedakan menjadi peluap ambang tipis atau peluap ambang lebar. Peluap disebut ambang tipis apabila tebal peluap T lebih kecil dari 0,5 H, dan disebut sebagai ambang lebar apabila T lebih besar dari 0,66 H. Apabila tebal peluap berada di antara 0,5 H dan 0,66 H, maka keadaan aliran akan tidak stabil, sehingga dapat terjadi peluap ambang tipis dan peluap ambang lebar. Selain itu, menurut elevasi muka air di hilir, peluap dapat pula dibedakan menjadi peluap terjunan dan peluap teredam. Disebut terjunan apabila muka air hilir di bawah puncak peluap, sedangkan peluap teredam apabila muka air hilir berada di atas puncak peluap. Adapun bentuk-bentuk peluap dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama peluap segi empat, peluap segitiga, dan peluap trapesium. Setiap tipe peluap yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki bentuk aliran yang berbeda-beda. Yang pertama, debit aliran melalui peluap segi empat. Coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar terdapat sebuah peluap segi empat di mana air mengalir. Dalam gambar tersebut, H adalah tinggi peluapan, B adalah lebar peluap, dan CD adalah koefisien debit. Jika dipandang satu bias horizontal setebal DH dan kedalaman H, maka dengan menggunakan persamaan de Bernoulli untuk titik 1 dan 2, diperoleh persamaan sebagai berikut, yakni Z1 tambah P1 per gamma ditambah P1 pangkat 2 per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma tambah V2 pangkat 2 per 2G. Apabila di sebelah hulu peluap berupa kolam besar sehingga V1 sama dengan 0 dan tekanan pada bias adalah atmosfer, maka diperoleh Z1 tambah 0 tambah 0 sama dengan Z2 tambah 0 tambah V2 pangkat 2 per 2G. Atau dapat kita tuliskan V2 sama dengan akar 2G kali Z1 kurang Z2 sama dengan akar 2GH, di mana luas bias dA sama dengan B dikali DH, dan debit melalui bias dQ sama dengan V2 kali dA, sama dengan akar 2GH dikali B dikali dengan DH, sehingga menghasilkan dQ sama dengan B dikali akar 2G dikali H pangkat 1/2 DH. Dengan memasukkan koefisien debit, maka debit aliran menjadi dQ sama dengan CD dikali B kali akar 2G dikali H pangkat 1/2 DH. Debit total melalui seluruh peluap dapat dihitung dengan mengintegralkan persamaan sebelumnya dari H sampai 0 pada muka air sampai H sama dengan H kapital pada puncak ambang, sehingga diperoleh Q sama dengan CD dikali B kali akar 2G integral 0 sampai H 1 pangkat min 1/2 dikali DH. Hasilnya Q sama dengan 2 per 3 CD dikali P dikali akar 2G dikali H pangkat 3/2. Apabila air yang melalui peluap mempunyai kecepatan awal, maka dalam rumus debit tersebut, tinggi peluapan harus ditambah dengan tinggi kecepatan HA sama dengan V kuadrat per 2G. Sehingga diperoleh rumus akhir debit aliran, yakni Q sama dengan 2 per 3 CD dikali B kali akar 2G dikali H tambah HA pangkat 3/2 kurang HA pangkat 3/2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Peluap segi empat dengan lebar 2,5 m mempunyai tinggi peluapan 40 cm. Carilah debit peluap apabila koefisien debitnya 0,62. Penyelesaiannya dapat kita gunakan persamaan pertama, yakni Q sama dengan 2 per 3 kali CD dikali B kali akar 2GH kali H pangkat 3/2, sehingga diperoleh Q atau debit peluapannya sebesar 1,158 meter kubik per detik. Contoh soal selanjutnya, peluap dengan panjang 0,8 meter dibangun pada saluran segi empat dengan debit aliran 1,0 meter kubik per detik. Apabila koefisien debit 0,62, berapakah tinggi peluapan? Untuk menyelesaikan, kita gunakan persamaan yang sama dengan persamaan sebelumnya, di mana Q sama dengan 1. Dan dengan mensubstitusikan nilai-nilai lainnya, diperoleh H sama dengan 0,775 meter. Yang kedua, debit melalui peluap segitiga.
Gambar di samping menunjukkan sebuah peluap segitiga di mana air mengalir melalui peluap tersebut. Tinggi peluapan disimbolkan sebagai H dan sudut peluap segitiga adalah alfa. Pada gambar sebelumnya, dipandang suatu pias setebal dH pada jarak H dari muka air. Panjang pias tersebut yakni B sama dengan 2 dikali H kapital dikurang H dikali TG kali alfa per 2. Luas piasnya yakni D dikali dengan alfa, hingga luas pias sama dengan 2 kali H dikurang H kali TG dikali alfa per 2 dH. Kecepatan air melalui pias diketahui V sama dengan akar 2GH. Maka debit aliran melalui pias sama dengan dQ, yakni CD dikali DA akar 2GH. Dengan mengintegrasikan persamaan yang diperoleh, maka didapatkan debit aliran oleh peluap yakni Q sama dengan 8 per 15 CD dikali TG kali alfa per 2 dikali 2G kali H pangkat 5 per 2. Sedangkan apabila sudut alfa diketahui 90 derajat dengan CD sama dengan 0,6 dan percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per detik, maka debit aliran Q akan menjadi 1,417 dikali H pangkat 5 per 2 yang memberikan bentuk rumus lebih sederhana. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Peluap segitiga dengan sudut alfa sama dengan 90 derajat digunakan untuk mengukur debit aliran. Apabila tinggi peluapan H sama dengan 25 cm dan CD sama dengan 0,62, maka hitunglah debit aliran. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan sebelumnya, yakni Q sama dengan 8 per 15 kali CD kali TG kali alfa per 2 dikali akar 2G dikali H pangkat 5 per 2. Maka dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui, diperoleh debit aliran sama dengan 0,045 meter kubik per second. Yang ketiga, debit aliran melalui peluap trapesium. Peluap trapesium seperti gambar merupakan gabungan dari peluap segi empat dan peluap segitiga. Dengan demikian, debit aliran melalui peluap dapat ditentukan dengan menjumlahkan debit melalui peluap segi empat dan peluap segitiga, yakni Q sama dengan 2 per 3 CD1 dikali B akar 2G kali H pangkat 3 per 2 ditambah 8 per 15 CD2 dikali TG dikali alfa per 2 dikali akar 2G kali H pangkat 5 per 2, di mana H adalah tinggi peluapan, CD1 merupakan koefisien debit bagian segi 4, CD2 adalah koefisien debit bagian segitiga, B adalah lebar bagian segi 4, dan alfa adalah sudut antara sisi peluap dengan garis vertikal. Selanjutnya, mari kita lihat aplikasi persamaan tersebut dalam contoh soal. Sebuah peluap berbentuk trapesium dengan lebar bagian atas 1,20 meter, lebar dasar 0,45 meter, dan tinggi 0,3 meter. Hitunglah debit aliran melalui peluap jika tinggi peluapan 0,225 meter, dengan koefisien debit bagian segitiga dan segi 4 adalah sama, yakni CD sama dengan 0,60. Untuk menyelesaikannya, dapat kita lihat bentuk peluap yang dihitung, yakni dengan menjumlahkan debit peluap pada peluap segitiga dan debit pada peluap segi 4. Yang keempat, debit aliran melalui peluap ambang lebar. Peluap disebut sebagai ambang lebar apabila T lebih besar dari 0,66H dengan T adalah tebal peluap dan H adalah tinggi peluapan. Jika dipandang peluap ambang lebar seperti gambar di samping, di mana titik A dan B adalah ujung hulu dan hilir dari peluap, maka tinggi air di atas peluap pada titik A adalah H kapital, sedangkan pada titik B adalah H, dan B adalah lebar peluap. Debit aliran pada peluap ambang lebar adalah Q sama dengan CD dikali B kali H kali V, maka diperoleh Q sama dengan 0,1276 meter kubik per second. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa debit aliran akan maksimum apabila nilai H kapital dikali H pangkat 2 dikurang H pangkat 3 maksimum, yang diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan Q dan kemudian menyamakan dengan 0. Sehingga diperoleh hasil akhir
2H dikurang 3H sama dengan 0, atau H sama dengan 2/3H. Dengan mensubstitusikan nilai H tersebut ke dalam persamaan sebelumnya, maka diperoleh Q maksimal sama dengan CD dikali B dikali akar 2G kali akar 4/27 kali H pangkat 3. Untuk aplikasi persamaan tersebut, perhatikan contoh soal berikut. Bendung ambang dengan lebar sepanjang 10 meter mengalirkan air dengan debit maksimum sebesar 10 meter kubik per detik. Tentukan tinggi peluapan pada sisi hulu bendungan apabila koefisien debit 0,62. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan Qmax sama dengan 1,71 CD dikali B kali H pangkat 3/2, sehingga diperolehlah nilai H sama dengan 0,96 meter. Contoh soal kedua, tentukan debit maksimum melalui peluap ambang lebar sepanjang 60 meter dengan tinggi peluapan sebesar 60 cm di atas ambang, di mana koefisien debit adalah 0,595. Tentukan juga debit aliran apabila diperhitungkan kecepatan awal, jika luas tampang saluran di sebelah hulu peluap adalah 45 meter kubik. Penyelesaiannya, untuk debit maksimum tanpa kecepatan awal dapat digunakan rumus Qmax sama dengan 1,71 CD kali B kali H pangkat 3/2, sehingga diperoleh Q maksimal sebesar 28,37 meter kubik per second. Sedangkan dengan kecepatan awal, kita dapat menggunakan persamaan Q maksimal sebelumnya dengan menambahkan persamaan kecepatan awal, sehingga diperoleh Qmax sama dengan 29,63 meter kubik per second. Yang kelima, debit aliran melalui peluap teredam. Apabila muka air di sebelah hilir peluap berada di atas puncak peluap, maka peluapan menjadi tidak sempurna, dan peluap tersebut disebut dengan peluap teredam. Seperti pada gambar di samping, tinggi muka air di sebelah hulu peluap adalah H1, sedangkan H2 adalah tinggi muka air di sebelah hilir peluap. Maka, debit aliran adalah jumlah aliran melalui tinggi peluap bebas sebesar H1 kurang H2, dan bagian yang terendam dengan tinggi peluapan H2. Jadi, dapat dirumuskan Q sama dengan Q1 tambah Q2. Adapun persamaan untuk debit aliran pada peluap bebas, yakni Q1 sama dengan 2/3 CD kali B kali akar 2G dikali H1 kurang H2 pangkat 3/2. Sedangkan untuk debit aliran pada bagian peluapan teredam, Q2 sama dengan C2 dikali B kali H2 akar 2G kali H1 kurang H2. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai aliran pada tangki dan peluap. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.